Assalamualaikum, kembali lagi di channel Gerai Umi Aktar. Nah, di video kali ini Umi akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di DM video Umi sebelumnya. Itu boleh Bunda scroll ke bawah, ada video bagaimana cara membangun bisnis bimbel rumahan, itu 100% pengalaman pribadi Umi. Nah, di situ ada beberapa yang ngecek ya, mereka gimana sih Umi cara pengaturan materi di tempat les gitu, apakah materinya itu diajarkan semuanya atau konsultasi PR aja atau gimana gitu. Nah, di sini Umi akan menerangkan bagaimana cara mengatur materi yang akan diajarkan di tempat les atau bimbel sehingga waktu yang kita sediakan itu bermanfaat bagi siswa, kita bisa mengerjakan PR-nya atau tugasnya, dan juga kita bisa mengatur proses pembelajarannya dengan baik. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Gerai Umi Aktar agar channel Umi semakin berkembang. Nah, itu pertanyaan pertama, Umi, apa sih pelajaran yang diajarkan di tempat les seperti itu atau bimbel? Apakah kita membuat materinya sendiri atau disesuaikan dengan sekolah, atau kita menggunakan buku paket tersendiri seperti itu? Nah, di sini Umi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara rinci dan runtut. Semoga memberikan informasi yang bagus kepada bunda-bunda yang ingin membuka bimbelnya. Nah, di sini pelajaran yang diajarkan di tempat les itu kita sesuaikan dengan yang ada di sekolah. Misalnya siswa memakai LKS. Nah, di sini Umi mengajarkan materinya itu berdasarkan nah di sini mengajarkan materinya itu, ini lagi ini ya, siswa-siswa lagi ngaji di depan rumah Umi, jadi agak suaranya agak dempet gitu. Nah, kita menyesuaikan materi pembelajarannya itu sesuai dengan pelajaran yang di sekolah. Nah, dimana di sini apa yang LKS atau buku yang mereka pakai, nah itu yang Umi pakai juga di tempat les. Karena pengalaman Umi ya, biasanya siswa itu disuruh mengisi LKS atau buku paket yang mereka miliki. Sehingga jika kita memiliki buku paket tersendiri pula, siswa itu akan kesulitan juga untuk mengisi LKS-nya. Karena di sini sistem kejar tayang ya Bunda ya. Hari ini segini-segini banyak PR-nya, besok udah harus dikumpul gitu. Jadi memang tidak terkejar waktunya jika kita menggunakan buku paket kita. Jadi kita memang menyesuaikannya dengan yang di sekolah. Oke. Nah, di sini Umi menggunakan buku pelajaran yang ada di sekolah. Jadi mereka tidak banyak memakai buku, ini buku di les juga, ini buku di sekolah juga. Jadi mereka tidak pusing gitu, karena pelajaran mereka itu di sekolah biasanya itu mereka terfokus ke LKS dan juga bahan ajar yang disediakan di sekolah. Otomatis kita sebagai guru di bimbel itu menyesuaikan dengan pelajaran yang ada di sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa bimbel atau tempat les lain juga yang mereka memiliki bahan ajar tersendiri untuk menunjang proses pembelajaran. Namun dari segi pengalaman Umi ya, di sini kita hanya menyediakan waktu 1 jam seperempat untuk 1 kali pertemuan. Nah, di sini Umi memberikan layanannya itu yaitu kita awal belajar itu kita mengerjakan PR dulu. Karena rata-rata siswa di sekolah itu mereka memiliki PR atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sementara untuk masa daring seperti ini, kebanyakan orang tua mereka itu tidak sempat untuk membantu mengerjakan tugasnya. Nah, jadi tugas guru di tempat les lah yang membantu mereka mengerjakan PR tersebut. Jadi di sini Umi hanya menggunakan bahan ajar yang dimiliki oleh siswa. Seperti sistem kerja tayang ya, mereka disuruh mengisi LKS-nya dari awal sampai habis, itu lumayan berat juga ya bagi Umi ya sebagai guru bimbel. Dan itu jika tidak kita ansur-ansur setiap pertemuan, nah itu akan berat pada akhirnya. Sehingga pas belajar Umi gunakan buku ajar mereka itu Umi terangkan dulu dari LKS-nya, baru kita isi sama-sama materi atau soal yang ada di LKS-nya itu. Terakhir kita baru tanya jawab. Nah, itu dia yang seperti pengalaman Umi ya. Dan 1 kali seminggu itu baru Umi buat soal-soalnya, atau sekali 2 minggu ya, itu Umi buat soal-soal. Nah, soal-soal itu yang Umi ambil dari LKS-nya. Jadi itu bisa dinamakan dengan review atau tes edukatif di tempat Umi.
Nah, tes edukatif inilah nanti yang akan melihat bagaimana keberhasilan siswa itu dalam mengerjakan materi tersebut. Karena biasanya di sekolah 1 kali 2 minggu atau enggak 1 kali sebulan itu mereka ada penilaian harian namanya. Jadi keberhasilan bimbel kita itu dilihat dari mereka itu mampu tidaknya menaikkan nilai mereka pada waktu penilaian harian tersebut. Jadi kalau mereka bisa menjawab penilaian hariannya dengan baik atau nilainya tinggi, nah berarti mereka bisa mendapatkan materi di les itu dengan baik. Karena kebanyakan ya bunda-bunda ya, orang tua yang anaknya sudah les, mereka itu menyerahkan bulat-bulat anaknya ke kita. Mereka jika tidak kita ingatkan, jarang ya, maksudnya itu ada beberapa orang tua siswa yang memang menyerahkan anaknya itu 100% ke les kayak gitu kan. Ada beberapa orang siswa gitu, namun tidak kebanyakan seperti itu. Nah, jadi agar bimbel kita itu tetap menunjukkan kualitas yang bagus ya, kita juga harus memberikan yang terbaik juga kepada siswa gitu, dengan cara mengulang pelajarannya sesuai dengan materi yang ada di sekolah. Terus apakah Umi memiliki jadwal mata pelajaran tersendiri? Iya, Umi memiliki jadwal mata pelajarannya tersendiri. Misalnya hari Senin Umi belajarnya matematika sama tema. Hari Selasa misalnya tema sama agama. Hari Rabu misalnya, kalau di sini Umi kebanyakan siswanya siswa madrasah, jadi ada belajar fikih, bahasa Arab, akidah akhlak, SKI. Nah itu Umi ada jadwalnya per hari. Jadi mereka membawa LKS mereka itu setiap hari berdasarkan pelajaran yang Umi ajarkan, yang Umi sediakan mata pelajarannya. Misalnya hari Senin belajar MTK sama tema, mereka bawa LKS-nya MTK sama tema. Jika hari Selasa mereka belajarnya SKI, fikih, bahasa Arab, berarti mereka bawa LKS-nya itu per hari sesuai dengan pelajaran yang Umi catatkan. Nah, terus di pelajaran tersebut misalnya mereka ada PR nih. Misalnya mereka hari Senin belajarnya MTK sama tema, sementara mereka ada PR-nya fikih. Nah, otomatis Umi bantu PR-nya dulu, baru Umi terangkan pelajarannya, sehingga anak-anak tidak keteteran lagi di masalah PR di rumah. Kebanyakan jika siswa sudah mengerjakan PR-nya itu di rumah, mereka akan mengisinya secara acak-acak atau tidak betul. Itu pengalaman Umi ya. Karena jika tidak kita pantau siswa kita di sini, siswa kita di tempat les, mereka kadang mengisi LKS-nya itu asal-asalan dan mengakibatkan nilai mereka itu rendah. Otomatis orang tuanya bertanya kepada kita, kak, kok udah les nilai LKS-nya rendah, kok udah les nilainya rendah, seperti itu. Nah, jadi untuk menghindari perspektif negatif seperti itu ya, otomatis kita sebagai seorang guru di tempat les ya jeli dan jitu untuk membantu siswa tersebut dalam mengerjakan LKS-nya. Kita bantu ya bunda ya, bukan kita isikan. Setelah Umi bantu mengisinya bareng-bareng sama siswa, kita tanya jawab sehingga ada yang mereka bawa pulang saat mereka les. Seperti itu ya bunda ya. Jadi intinya pelajaran yang Umi tetapkan di tempat les itu sesuai dengan pelajaran yang ada di sekolah. Bahan ajar yang Umi pakai di tempat les itu sesuai dengan bahan ajar di sekolah. Nah, jika ada pertanyaannya, apakah Umi fotokopi bukunya? Jika Umi punya budget yang lebih, maka Umi akan fotokopi kecil. Tapi jika Umi tidak punya budget yang lebih, Umi hanya memakai buku siswa tersebut, seperti itu. Kan kita sebelum pas mereka belajar itu, kan kita pinjam LKS-nya. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita lihat aja apa materinya, seperti itu. Karena seorang guru dia akan cerdas, memiliki beberapa trik cara mengajar yang menyenangkan sehingga pelajaran tersebut akan sampai kepada siswa. Jadi pengalaman Umi juga ya, berapa tahun sebelumnya itu Umi fotokopi LKS siswa tersebut. Nah, jadi untuk semester selanjutnya LKS-nya beda lagi. LKS-nya beda lagi, otomatis yang ini nggak kepake lagi kan. Nah, datang LKS yang baru. Seperti itu 4 semester akhirnya menumpuk banyak buku di tempat Umi. Jadi rasanya menghabiskan uang, menghabiskan kertas untuk fotokopi atau untuk ngeprintnya atau apa. Jadi Umi hanya menggunakan bahan ajar siswa tersebut aja. Nah,
bagaimana persiapan Umi untuk ngajar sebelumnya ya? Umi baca-baca aja di internet, atau saat siswa itu belajar Umi catat apa aja materi yang besok, misalnya nih hari ini mereka belajar tema nih, apa ya untuk besok yang akan diajarkan, ya Umi lihat di LKS mereka itu, baru Umi catat poin-poinnya. Itu dia beberapa tips atau cara mengatur materi pembelajaran yang diajarkan di tempat les atau bimbel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Gerai Umi Akhtar agar channel Umi semakin berkembang. Oke, see you next time. Bye.